Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susuk Surasmi. Cerita ini ditulis oleh Mistinim. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya. Juga jangan lupa join grup WhatsApp Kang Slamet dan follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Susuk Surasmi. Si pengurang dewa dan Entah mengapa dada kiri Panji jadi terasa sakit. Ingatan itu samar-samar datang pada dirinya, meski ia tidak ingat kapan merasakan perasaan seperti itu. Aku. Air mata Panji berlinang. Kali ini yang ada dalam tubuhnya bukan hanya dirinya, melainkan bersama Prabu Sangkalangi juga. Prabu. Keduanya menyadari gestur yang berbeda dari lelaki itu. Seorang penitis telah merasuk dalam tubuh titisannya. Tak heran jika masih tersisa sebuah ingatan kelam yang tidak kunjung padam. Meski sekuat apapun ia berusaha melupakannya, tetapi ia tidak bisa. Sampai akhir hayatnya sang Prabu terbunuh oleh orang yang tidak ia duga datang dari keluarganya. Kekasih hati yang ia pilih untuk menemani sepanjang hidupnya malah berujung sebuah petaka. Lukisan itu membawa serta ingatan sang Prabu akan pertemuannya dengan sang ulama sekaligus wanita yang menjadi kekasih hatinya. Sangat menyayat hati ketika ia kembali merasakan sakit luar biasa yang bersarang dalam dadanya. Sakit. Panji tersadar dari lamunannya sambil mengurut jidatnya yang seketika terasa berat. Energinya seakan terkuras begitu saja setelah menerima sosok yang masuk dalam tubuhnya. Tak heran juga, perbedaan dimensi waktu sekaligus energi astral juga ikut berpengaruh di dalamnya. Aku ingat sesuatu, Bah. Apa ada desa yang terletak tak jauh dari sini? Tanya Panji seketika. Ia segera beranjak dari duduknya. Sementara itu Sukma terdongak menatap lelaki itu. Apa yang sebenarnya ingin ia ketahui dari sana? Desa Sirojadi. Keduanya telah menemukan jawaban dari sana. Ternyata Sukma tidak sia-sia mengajaknya datang ke sebuah padepokan itu. Dari sanalah mereka akan memulai mencari keberadaan Arya beserta ibunya. Meski masih belum mengerti dengan takdir sang pencipta, namun mereka kembali memantapkan hati untuk berikhtiar mencari keberadaan Arya. Mereka yakin takdir yang membawa serta langkah mereka sampai di sana pasti akan segera menemukan jawabannya. Langkah Arya dibawa melewati mulut-mulut gang sempit yang gelap. Bahkan tak terlihat sesuatu yang ada di sana. Sementara pasar itu masih luas wilayahnya. Dari tadi ia hanya berlari, sedikit berhenti lalu sedetik kemudian melanjutkan mencari. Tampaknya lelaki itu mulai kewalahan sambil berusaha menarik nafas panjang untuk memenuhi paru-parunya dengan oksigen. Hidungnya mulai mati rasa ketika ia tidak bisa lagi mencium wangian yang hadir di sekitarnya. Ia gagal menyusul langkah wanita yang menyerupai seseorang yang ia cari di sana. Arya seketika menghentikan langkah. Dengan nafas memburu terpaksa ia harus mengistirahatkan diri ke warung kecil yang terletak di ujung gang. Warung itu tampak usang. Beberapa cawan berbahan tanah liat beserta kendi saja masih bisa ia temui di sana. Dirinya seakan dibawa ke masa yang jauh terbelakang dari masa ia berada sekarang. Lelaki itu duduk berdampingan dengan beberapa wanita beserta pria dengan pakaian seadanya yang dihimpit oleh mereka. Ia bergidik ngeri, baru kali ini ia menemukan tempat seperti itu. Mas, pesan kopi satu.
Arya segera memesan, tapi entah mengapa pedagang yang ada di hadapannya itu malah memandang ia sinis. Tak tahu apa maksud dari tatapannya. Lelaki itu segera menyiapkan pesanan Arya tanpa berucap apapun, begitu pula dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Entah mengapa mereka jadi diam setelah Arya membuka suara. Keadaan itu mampu membuat bulu kuduknya bangkit. Rupanya kejadian janggal yang terjadi di siang hari lebih menyeramkan daripada hal-hal mistis yang ia temui di malam hari. Denting suara cangkir berbahan tanah liat itu siap dihidangkan. "Niki mas, monggo." Sembari tersenyum menyeringai ke arah Arya pedagang itu, Arya gemetar seketika. Entah mengapa sorot mata lelaki itu bagai mata pisau yang menusuknya. "Nggih, matur nuwun mas." Ia mulai menyesap habis kopi dalam cangkirnya. Entah mengapa rasa kopi itu begitu manis. Bahkan ia merasa seperti meminum madu. Walau firasatnya sedari tadi mengatakan hal buruk akan terjadi padanya, tapi ia tidak ambil pusing. Setelah meneguk habis kopi yang ia pesan. Sial. Pandangannya jadi kabur setelah meminum kopi itu. Namun Arya masih bisa mengontrol dirinya. Ia tidak mungkin lepas kendali begitu saja di sana. Beberapa saat setelahnya, salah satu wanita yang sedari tadi menghimpit seorang pria itu mendekat ke arah Arya. Sambil memainkan rambut indahnya, ia tersenyum manis seraya menggoda. "Mas, mau kemana?" tanya wanita itu dengan nada yang sangat lembut. Sejujurnya Arya tidak tertarik dengan wanita yang bersolek seperti yang ada di hadapannya. Gincu merah menggoda, wewangiannya mulai muak tercium oleh Arya, membuatnya merasa pening seketika. Ia menggeser duduknya agar sedikit berjauhan dengan wanita tersebut. "Loh, mas, kok menjauh gitu sih?" Wanita itu semakin mendekatkan diri pada Arya. Lelaki itu bergidik hingga spontan mendorong dengan kuat wanita tadi. Ia tak rela jika kulitnya disentuh. Namun di luar dugaan Arya, entah mengapa ia jadi tergoda setelahnya. Wanita yang ia lihat tampak najis untuknya malah sangat menggoda ketika ia mulai mengerjapkan mata. Atau sebenarnya ia sudah hilang kendali. Sekali lagi wanita itu mencoba mendekat ke arah Arya yang hampir kehilangan kesadarannya, sambil mendekatkan wajahnya pada telinga Arya. "Aku tahu siapa yang mas cari." Mata Arya membulat ketika mendengar pernyataan itu. "Di mana?" Wanita tersebut terdiam lagi, tapi masih memainkan rambut indahnya. Binar matanya seolah ingin memikat Arya. Tentu saja, dalam hitungan detik saja siapapun yang melihatnya akan terpikat. Karena begitu ampuhnya susuk yang ia pasang pada sekujur tubuh. "Ikut aku, mas," ajak wanita itu yang langsung beranjak dari duduknya. Arya langsung mengiyakan. Langkahnya dibawa oleh wanita yang semakin memikat hatinya. Padahal ia tidak pernah merasakan sesuatu yang menggebu-gebu dalam dadanya. Baru kali ini ada seseorang yang seakan mencuri hatinya. Namun pandangan matanya semakin kabur. Hanya gelap saja yang ia lihat. Bahkan jalan setapak yang mereka lalui mulai tak terlihat. Terpaksa ia harus menggenggam erat tangan wanita yang dari tadi berjalan di hadapannya. Ia pasrah. Kemana saja dirinya dibawa, yang penting harus bertemu dengan seseorang yang ia cari. Bisa berhenti sebentar? Dengan berjalan sempoyongan, salah satu tangan Arya berusaha menahan berat tubuhnya. Setelahnya, ia benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Yang terakhir dilihatnya hanya wanita itu dan juga kemana dia dibawa. Di ujung gang sempit di sana, lelaki itu terjatuh di atas tanah. Entah apa yang terjadi kepadanya. Ia hanya ingin bertemu dengan wanita yang selama ini hilang dalam hidupnya. Sudah puluhan tahun lamanya ia dibesarkan seorang diri oleh Pak Dedodo tanpa kasih sayang seorang ibu. Sama halnya dengan Panji, namun semakin bertambahnya usia, ia semakin memiliki tekad kuat untuk mencari keberadaan ibunya. "Kalau aku sudah dewasa, aku bakal pergi mencari ibu." Itulah yang dikatakannya pada Pak Dedodo saat usia Arya baru belasan tahun.
Sebenarnya kasihan lelaki ini, tapi apa boleh buat, tuanya memintanya. Wanita itu mendekatkan dirinya lalu berjongkok sambil mengelus wajah Arya. Dari kejauhan, kedua bola matanya menangkap seorang laki-laki berbadan gagah serta berjubah hitam tengah berdiri di mulut gang. Wanita itu segera beranjak. Jangan diam saja, urus dia. Seseorang berjubah hitam itu segera mendekat pada mereka. Ia hanya datang seorang diri ke sana dengan amanah yang ia emban untuk membawa Arya. Suntik, ucap lelaki tersebut sambil mengangkat tubuh Arya dan diletakkan pada bahunya. Entah mengapa seakan begitu mudah lelaki itu mengangkat Arya yang besar badannya jauh di atasnya. Namun yang bisa dipastikan adalah mereka bukan sembarang orang, melainkan seorang utusan yang dikirim oleh sang tuan untuk membawa seseorang yang tidak lain adalah Arya. Tak ada waktu lagi untuk Arya lari apalagi mencari. Sekali lagi, langkahnya telah dihitung dari pagi menuju pagi kembali. Saat ini tubuh Arya sepenuhnya dimanipulasi oleh Surasmi. Lelaki berjubah beserta wanita penggoda itu mulai meninggalkan gang sempit yang terletak di ujung pasar. Langkah mereka terbawa oleh hasrat buruk yang telah merasuk dalam raga. Niat yang tidak seberapa membuat mereka rela menaati satu perintah yang bukan berasal dari Sang Pencipta, melainkan hamba berdosa. Sosok iblis bernama Surasmi itu berhasil membawa seorang lelaki yang telah dipersembahkan sejak dulu kala untuk dirinya. Begitu pula dengan Rati Kusuma Dewi. Dengan jiwa yang terbelenggu dalam ruangan gelap nan bisu, jiwanya seakan ingin menjerit tapi raganya terpasung dengan kepala yang terikat erat oleh kawat berduri Surasmi. Wista Kandani, bawa anak itu setelah kamu berhasil melahirkan keturunan dari bangsaku. Tapi apa? Kamu bawa anak itu pergi menjauh. Bentak seorang sosok dengan tubuh tinggi menjulang. Perawakannya seperti pria gagah, namun rupanya cantik bak seorang wanita. Sosok itu berdiri tepat di hadapan seorang wanita berparas cantik dengan tatapan tajamnya, seolah ingin melahap habis tubuh indah wanita itu dalam sekali telan. Wanita itu hanya bisa merintih. Ia tidak bisa bicara dengan jiwa yang terjerat dalam belenggu Surasmi. Namun sosok itu hanya tertawa bahagia sembari memandang puluhan raga wanita tanpa kepala yang ia gantung rapi pada langit-langit gua tempat persinggahannya. Bau menyeruak darah busuk pun sedari lama hadir di sana, tapi tak seorang pun menyadari tentang baunya. Siapa yang berhasil jadi pengikut Surasmi akan mencium wangian bak melati yang hadir di sana. Berbanding terbalik dengan kenyataan yang seharusnya. Puluhan raga tanpa nyawa, mereka adalah wanita yang telah menebus dosa atas perbuatannya. Yang sebenarnya jiwa mereka memang sudah terikat sejak awal kedatangan dengan niat buruk yang terselubung pada setiap hati mereka. Sudah semestinya nasib para wanita itu menjadi daging segar untuk sosok Surasmi bersama dengan para pengikut beserta tawanannya. Arya, bukankah dia memang ditakdirkan untukku? Lihat dirimu, Rati. Anak itu bukan manusia. Anak itu keturunan dari bangsaku, Gandharwa. Tidak, Rati tidak bisa berbuat apapun setelah menyadari seorang putra yang ia tinggalkan akan segera datang. Bukan menemui dirinya, melainkan menemui ajalnya sebagai bayaran atas apa yang ia janjikan, atas kesaktian yang ia pasang. Raga yang terpasung dengan jiwa yang merasa amat sakit seakan tersayat sudah ia rasakan sejak puluhan tahun. Setelah dirinya berhasil dijerat lagi oleh seorang iblis bernama Surasmi, hatinya menjerit, tangisnya pun menjadi. Namun dirinya bak sebuah patung yang hanya bisa berdiam tanpa ekspresi. Ia pun tahu bahwa putranya bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang manusia setengah dari bangsa mereka, Gendruwo. Meski begitu, ia tidak bisa merelakan seorang anak yang terlanjur dikandungnya itu mati dengan begitu saja.
Rasa sayangnya sebagai seorang ibu tentu ada, meski dirinya sebenarnya tahu anak itu adalah sanksi dari perbuatan buruk yang ia lakukan sebelumnya. Di hadapan Rati, sosok itu mulai tersenyum menyeringai sambil menggenggam erat tulang rahangnya dengan kuat. Lihat sampai anak itu dibawa kemari. Akan aku habisi kamu juga. Tak berselang lama, sepasang manusia segera berhadapan pada Surasmi. Dengan salah satu di antara keduanya sedang mengangkat tubuh seorang lelaki tampan berbadan gagah yang sudah tidak sadarkan diri di pundaknya. Lelaki berjubah hitam itu segera melempar tubuh seseorang yang ia bawa tepat di hadapan Rati. Matanya segera membulat ketika dirinya mulai menyadari siapa orang yang dibawa oleh kedua utusan Surasmi. Meski ia tidak ingat betul, tapi entah mengapa dirinya sangat yakin bahwa itu adalah Arya. Sosok itu tertawa, menggelegar suaranya hingga merambat ke seluruh dinding gua. Seorang anak yang dinanti telah tiba. Kami sudah menjalankan tugas dengan baik, Tuan. Kami harus pamit. Benar. Mereka adalah utusan dari seorang tuan untuk membawa Arya sampai ke tempat yang semestinya. Sementara itu, Surasmi hanya mengangguk sembari menghempaskan tangannya pertanda mempersilahkan kedua utusannya itu keluar meninggalkan mereka di dalam sana. Mereka segera mengerti, dengan tergesa-gesa keduanya pun pergi. Sementara itu, tatapan mata Rati terpaku pada lelaki yang sudah terkapar di hadapannya. Hati seorang ibu tidak bisa dibohongi. Lelaki itu adalah anak yang ia tinggalkan seorang diri di Gunung Seranggeni. Kali ini ia benar-benar ingin menjerit. Raganya seakan memaksa untuk segera mendekap seorang anak yang lama terpisah dengan dirinya. Sakit. Begitu sakit ketika harus menerima takdir yang datang begitu cepat menghampiri. Anak itu tak lama lagi nyawanya akan habis menjadi abu, membalas sebuah harga yang harus dibayar oleh seorang ibu. Sosok Surasmi pun segera mengelus rambut tubuh Arya yang masih terkapar di sana. Anakmu ini sayang sekali akan menjadi santapan malam untuk kami. Tubuh Arya yang masih tidak sadarkan diri diseret dengan paksa hingga kulitnya tergores lantai kasar yang tidak lain adalah bebatuan gua. Takdir lelaki itu berbanding terbalik dengan keinginannya untuk mencari seorang ibu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Meski kini ia dekat dengan seseorang yang ia cari, tapi nyawa mereka pun akan segera habis di tangan Surasmi. Sira patut disawang ning kene. Sosok itu mulai mengikat tubuh Arya satu persatu dari kedua lengan dan kakinya menggunakan kawat berduri seperti yang terikat di sekujur tubuh Rati. Tujuannya tidak lain adalah jera jiwa. Dengan begitu, selama beberapa hari ke depan Arya akan terbawa dalam alam bawah sadarnya yang seakan menjadi nyata, kemudian perlahan mulai menyiksa hingga menggerogoti tubuhnya. Sang pencipta pun ambil alih dalam takdir Arya meski tujuan sosok itu mengambil jiwanya. Tapi hidup dan mati Arya akan selalu ada di tangan sang pencipta. Matahari semakin meninggi menampakkan sinarnya yang kian memancar cerah. Hawa panas pun semakin terasa ketika sang surya berada tepat di atas kepala. Gerah dan dahaga, itulah yang mereka rasakan sedari tadi selepas berjalan dari padepokan. Meski tempat itu letaknya masih di kaki gunung, tetapi entah mengapa panas masih mendominasi hawa yang seharusnya sejuk di pegunungan. Langkah ketiganya belum juga sampai pada tempat yang menjadi tujuan. Rasa lelah hampir saja menghampiri bersamaan dengan penatnya kaki yang seolah tak mau diajak pergi. Berulang kali keringat diseka tapi tidak menghentikan cucuran air yang sedari tadi mengalir membasahi pelipis Panji. Apa masih ada air? Panji menghela nafas panjang di tengah perjalanannya. Ia kembali menghentikan langkah. Sungguh ia tidak kuasa menahan dahaga yang semakin menguasai dirinya.
Sementara itu, Bah Ahmad dan juga Sukma hanya bertatapan. Menyadarinya, Bah Ahmad segera merogoh kantong plastik yang disimpan di balik jubah putihnya. Ia segera mengeluarkan sebotol air yang masih utuh, lalu diberikannya pada Panji dan Sukma. Kalian minumlah dulu. Perjalanan kita masih panjang. Panji segera menerimanya. Ia pun meneguk air yang diberikan, membuat tubuhnya seketika bugar. Alhamdulillah. Terima kasih, Bah. Bah Ahmad hanya mengangguk pelan, tapi tatapan matanya tak luput dari tanah luas dengan corak coklat yang nampak seperti atap rumah warga. Kalian lihat di sana. Di sana desa Sirojadi berada. Bah Ahmad menunjuk tempat tersebut. Keduanya langsung menoleh memfokuskan pandangan mereka pada objek yang sangat jauh dari tempat keduanya berdiri. Namun Sukma langsung menyadarinya. Kita harus cepat. Kakek dan Pak Adi pasti menunggu. Pekik Sukma, ia langsung menarik lengan baju Panji agar segera melepaskan diri dari sandaran tubuhnya. Tunggu dulu. Kalian harus ingat pesan ini. Bah Ahmad membuka suara menghentikan niat mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Dari balik jubahnya, Bah Ahmad mengeluarkan secari kertas yang tampak lusuh berwarna coklat. Mata Panji segera mengintip tulisan di balik kertas yang sedang dibuka oleh Bah Ahmad. Di atasnya terlihat sebuah tulisan bertinta hitam dengan aksara Jawa. Ia tidak mengerti apa artinya. Apa maksudnya, Bah? Sukma seketika bertanya. Ia pun sepertinya tidak mengerti dengan arti dari tulisan tersebut. Bah Ahmad terkekeh mendengarnya. Sudah ia duga bahwa mereka tidak mungkin mengerti dengan maksud dari pesan yang ditulis. Sun Prabu yen sesuk aku tekono ing kene, wis dadi wancine sing maha kuwasa. Panji hanya mengernyit ketika mendengar Bah Ahmad membacakan tulisan tersebut. Ia masih mencerna pesan apa yang sedang disampaikan dan apa hubungannya. Pesan ini Prabu berikan sewaktu ia benar pergi meninggalkan tempat sang ulama, yaitu Sunan Kalijaga, tepat di perbatasan Gunung Rinai dan Seranggeni. Maka niscaya tempat itu adalah sebuah mara bahaya. Di mana bumi dipijak, di sanalah kedamaian sedang diperjuangkan. Maksud dari pesan ini adalah ketika satu saat titisan Prabu datang pada penerus padepokan, bisa dipastikan kejadian yang sama akan terulang, Panji. Bah, apa ini berarti tanggung jawab Panji akan lebih berat? Seketika jantungnya berdegup kencang dengan tatapan tajam pada Bah Ahmad. Begitu juga dengan Sukma. Bah Ahmad segera menghela nafas panjang. Benar, Panji, tapi memang sudah menjadi takdir sang pencipta yang digariskan untukmu. Lakukan saja yang sebaik mungkin, karena yang akan berhadapan denganmu bukan sosok biasa. Lalu apa, Bah? Sukma juga gak ngerti siapa sosok itu dan akan sebahaya apa. Abah tidak bisa menjelaskan dari mana sosok itu berasal. Tapi yang Abah tahu memang masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Bolopate dan Sawotonegoro. Dan satu lagi, Raden Kumbara. Ingat nama itu. Bah Ahmad segera beranjak dari tempat itu. Yang mulai melanjutkan langkahnya mendahului Panji dan Sukma. Sementara itu keduanya masih terdiam sembari bertatap wajah. Nampaknya mereka pun belum bisa mencerna pesan tersirat yang telah disampaikan oleh Bah Ahmad. Raden Kumbara? Siapa itu? Panji mengernyitkan wajahnya. Ia berpikir keras tentang nama yang disebutkan oleh Bah Ahmad barusan. Sungguh ia tidak tahu menahu tentang masa silam kerajaan yang menjadi tempat bersemayamnya jiwa sang Prabu. Terlebih tentang sosok itu. Kali ini
Ia yakin sesuatu yang dihadapi jauh lebih rumit dibandingkan yang sebelumnya. Ia pun masih ragu harus berbuat apa, sementara jawabannya tak segera terlihat datang kepadanya. Malah ia semakin dibuat bingung dengan situasi yang tidak bisa ditebak. Siapa sosok Surasmi dan siapa Raden Kumbara? Meski begitu, ia yakin jika ini memang menjadi takdir pasti akan segera bertemu jalannya. Seberat apapun tanggung jawab yang datang selalu ia hadapi dengan ikhtiar, sang pencipta tidak mungkin tidur. Sesuatu yang digariskan pasti tak luput dari kuasanya. Tunggu apa lagi? Hari semakin siang kalau kalian diam saja di sana. Ucapan itu sontak membuyarkan lamunan keduanya. Tanpa berlama-lama, mereka pun menyusul langkah Mbah Ahmad yang sudah jauh di hadapan keduanya. Entah mengapa Sukma juga dibuat bingung dengan situasi yang ada. Sepertinya kehadiran Sukma sebagai bala bantuan akan lebih dibutuhkan, mengingat dirinya adalah bagian dari kaum Anjali. Ia mengerti tak semua memiliki ilmu tinggi seperti dirinya. Terlebih ada sesuatu yang memang harus ia selesaikan dengan sosok Surasmi. Surasmi, bebuyutan kaum Anjali. Itulah yang dikatakan oleh Yang Agung Kidarsama selaku paman Sukma sebelum ia benar-benar menghilang begitu saja. Di balik kisah perselisihan antara kerajaan Balapati dan Sawatanegara yang belum terpecahkan, keadaan kaum Anjali beserta keluarga Sukma kala itu pun masih menyimpan sebuah misteri yang sulit terkuak. Hilangnya seluruh perkumpulan ilmu putih turut menjadi tanda tanya baginya, termasuk satu persatu hilangnya keluarga Sukma. Hidup di garis waktu yang sama dengan berdirinya kerajaan Sawatanegara, kaum Anjali beserta perkumpulan ilmu putih lainnya berperan besar bagi keseimbangan ilmu astral di masa itu. Tipisnya batas pemisah antara alam gaib dengan manusia membuat orang-orang zaman itu semakin mudah berinteraksi dengan mereka. Apalagi peperangan masih sering terjadi, bukan hanya peperangan darah, tetapi juga perang astral. Manusia masih berada di alam bodohnya. Kepercayaan tentang hal gaib masih kental saat itu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa saja yang diminta, termasuk menggunakan ilmu hitam sebagai senjata. Miris ketika harus menguak hilangnya keberadaan mereka, dan mungkin ada tempat yang menjadi saksi bisu hilangnya seluruh anggota ilmu putih beserta keluarga Sukma, yang konon hilang juga karena campur tangan Surasmi. Sukma mengepalkan tangan, tanda dendam masih tersimpan dalam. Rasa sakit pun semakin terasa ketika dirinya harus mengingat perih yang tidak kunjung usai saat kepergian orang tuanya. Ketika itu pula ia hidup dalam kesunyian setiap malam, hingga ia menginjak dewasa juga tak bertemu dengan jawabannya. Ia segera melihat tanda di tangannya. Tanda itu ia dapat sebagai tanda lahirnya sang pengembara dari kaum Anjali. Bajingan. Ucapan Sukma mengejutkan Panji. Lelaki itu segera menoleh ke arahnya. Kenapa? Sialnya gadis itu masih larut dalam emosi. Ia tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya pada Panji. Terlebih ia tidak ingin masalah yang dihadapi berpengaruh pada Panji. Enggak kok, keinjak batu aja tadi. Meski Sukma tak mengatakan yang sebenarnya, Panji pun tahu ada sesuatu yang mengganggu gadis itu. Walau ia tidak tahu pasti, lelaki itu segera menggenggam tangan Sukma semakin erat sambil melempar senyum padanya. Entahlah, pipi Sukma merah seketika. Tatapan beserta senyuman yang Panji berikan membuat hati gadis itu seolah meleleh dengan sendirinya. Ia begitu malu, tapi tidak bisa berbohong tentang perasaan yang ia rasakan setiap kali ia menatap lelaki itu. Ih, jangan natap kayak gitu. Sukma menjadi salah tingkah, berharap Panji segera menghentikan senyuman yang ia berikan sedari tadi. Mbah Ahmad seketika menyadari apa yang sedang terjadi di antara keduanya. Ia hanya terkekeh. Sebetulnya ia melihat tatapan yang berbeda dari gadis itu pada sang penitis Prabu. Entah mengapa dirinya merasa bahwa mereka saling menyimpan asmara. Tapi bukan sekarang waktunya. Seorang penitis Prabu selalu memiliki nasib yang sama dengannya. Ia khawatir jika gadis yang ditemui seperti Dewi Maya, seorang kekasih pengkhianat.
Tidak, Panji harus jadi titisan yang terakhir. Ia segera menoleh ke belakang. Kalian cepat kemari. Panji segera mengiyakan sambil menarik tangan Sukma. Keduanya segera mempercepat langkah. Ada apa, Bah? Raut wajah Bah Ahmad sudah berbeda. Nampak kegelisahan yang begitu jelas tergambar pada wajahnya. Sementara pandangan mata Bah Ahmad menatap dalam ke arah Panji. Bah Ahmad seketika mengerjapkan mata. Ia tersadar dari lamunannya. Langkah kita sudah dekat. Tinggal menyeberang sungai di depan. Bah Ahmad menunjuk ke arah jalan setapak yang tertutup semak. Keduanya hanya mengangguk mengiyakan. Ini waktu yang tepat. Panji segera merogoh kantong celana. Ia mengambil handphone yang tersimpan sejak semalam. Bah, biar Panji kabari Pak Adi dulu. Kebetulan semalam kami sudah janji. Panji tangannya sibuk mencari nomor telepon Pak Adi Dodo. Tanpa berlama-lama, pesan sudah ia kirimkan. Berharap mereka bisa bertemu tepat waktu di sana. Udara panas semakin terasa mengganggu kulit mereka. Suara riuh pasar dengan bau rempah menyengat pun menyambut kedatangan keduanya. Sudah hampir 30 menit mereka berdiam diri di sana, memandang kerumunan orang yang berdesakan di pasar. Hal itu mungkin akan tampak wajar jika terjadi di pagi hari. Tapi saat itu juga, matahari sudah berada tepat di atas mereka. Namun pasar tak kunjung sepi dengan pembeli. Entah mereka ada urusan apa sampai tempat itu masih ramai saja. Kedua mata Pak Ade Dodo memperhatikan satu persatu pengunjung yang ada, sembari menghisap rokok tembakau yang sudah terhimpit di kedua jarinya. Begitu juga dengan Kisangki. Keduanya masih terduduk di atas motor tua yang sedari tadi masih terparkir di sana. Coba lihat di sana. Diikuti dengan tatapan mata Kisangki yang menoleh ke arah pasar. Ia menggeleng berkali-kali ketika baru menyadari ada yang janggal. Wanita jalang. Hati-hati saja tuh. Ujar Kisangki. Ia sepertinya paham dengan situasi yang masih berlangsung di hadapan mereka. Keadaan pasar yang tidak kunjung sepi itu memang ditunjukkan untuk kedatangan mereka. Sepertinya niat kita berhasil terendus. Ia melempar rokoknya lalu menginjak habis puntung rokok tersebut. Pak Ade Dodo pun melakukan hal yang sama. Mereka masih menunggu kedatangan Panji dan juga Sukma yang tidak kunjung terlihat batang hidungnya. Beberapa kali Pak Ade Dodo hanya bisa istighfar melihat wanita-wanita berkebaya cantik itu mengubar tubuhnya terang-terangan di hadapan para pria yang dilaluinya. Miris, ia yakin bahwa para wanita itu adalah korban susuk yang mereka kenakan. Meski tak terlihat perbedaannya, tapi jika orang awam sudah pasti akan terpikat dengan rayuan manis yang terucap, tapi busuk di dalamnya. Sementara itu, Kisangki hanya bisa menghela nafas panjang. Tak seharusnya mereka menunggu selama itu. Padahal Panji sudah mengabari sejak mereka belum berpindah ke tempat tersebut. Aneh saja rasanya ketika perjalanan keduanya dari desa Ranawara lebih cepat sampai daripada Panji yang seharusnya sudah menuruni Gunung Seranggeni. Apa mereka berhasil membawa Arya? Tanya Pak Ade Dodo seketika, terlihat gelisah dari raut wajahnya. Meski ia bukan orang tua kandung Arya, tapi ia sudah merawatnya dengan sepenuh hati sejak Arya masih kecil, hingga tumbuh menjadi lelaki gagah seperti sekarang. Kenyataan yang sungguh menyayat hati ketika menyadari Arya benar pergi mencari keberadaan ibunya hingga sejauh ini. Meski begitu, sebagai seorang ayah, Pak Ade Dodo pun tidak tega jika harus menolak keinginan anaknya. Walau ia tahu kepergian Arya akan bertemu dengan ajalnya. Air mata tak terasa menetes begitu saja. Namun langsung ia seka ketika menyadari kedatangan orang yang mereka tunggu sedari tadi. Pak Ade Dodo mengerjapkan mata. Ia tidak salah lihat bahwa Panji tidak hanya datang dengan Sukma, melainkan dengan satu orang berjubah serta bersorban putih yang berjalan di samping mereka. Hal itu tentu menjadi tanda tanya besar bagi Pak Ade Dodo dan juga Kisangki.
Pak Ade Dodo langsung turun dari motornya, diikuti oleh Ki Sangki yang masih menatap tajam ke arah mereka. Kiai itu, gumam Ki Sangki ketika menyadari siapa sosok yang sedang berjalan di samping cucu kesayangannya. Lelaki bersorban itu kiai dari Padepokan Ilmu Putih yang terletak tak jauh dari sana. Itu berarti titisan Sang Prabu berhasil menapak tilas ke tempat tersebut. seharusnya ini menjadi hal baik. Pak Ade Dodo tidak mengerti dengan maksud yang diucapkan Ki Sangki. Bagaimana bisa ia mengetahui lelaki yang datang bersama Panji dan juga Sukma? "Kakek, Pak Ade!" teriak Panji dari kejauhan sambil mempercepat langkahnya. Pak Ade Dodo dan juga Ki Sangki tidak merespon apa-apa. Terlebih Pak Ade Dodo yang malah keheranan mencari-cari di mana keberadaan Arya. Bukankah seharusnya Arya bersama mereka? Kenapa lama sekali, nak? Keringat deras bercucuran hingga membasahi kaos yang ia kenakan. Dengan napas yang masih ngos-ngosan, Panji pun menjelaskan. "Kami lewat jalur yang berbeda, kek. Dan ini Mbak Ahmad, kiai dari Padepokan. Panji bertemu saat mencari Arya pagi tadi." Jelas Panji sembari mengenalkan seseorang yang ia bawa bersama Sukma. Kedatangan Mbak Ahmad disambut ramah oleh mereka, terlebih Ki Sangki yang memang tahu tentang garis waktu Padepokan itu. Namun berbeda dengan Pak Ade Dodo yang kini terlihat murung dari sebelumnya. Ia hanya menunduk tak kuasa menahan air mata ketika Panji mengatakan tentang Arya. Apa Arya pergi, nak? Tanya Pak Ade Dodo seketika. Ia benar tak menyangka bahwa Arya tidak bersama Panji maupun Sukma. Itu berarti ada kemungkinan lelaki itu pergi dengan sendirinya atau sudah dibawa oleh Surasmi. Entah mengapa Panji merasa keluh jika harus mengatakan yang sebenarnya tentang Arya. "Maaf Pak De, tapi Panji gagal menjaga Arya." Kehadiran dirinya yang diharap bisa menyelamatkan Arya malah berbuah sia-sia. Bahkan ia saja tidak tahu kemana lelaki itu pergi. "Bukan, Sukma yang salah Pak De. Sukma tertidur saat menjaga Arya. Saat pagi buta Sukma terbangun, Arya sudah tidak ada di dalam tenda." Sukma tidak memiliki keberanian menatap wajah Pak Ade Dodo. Wajahnya semakin memerah menahan kecewa. Tapi tak semestinya ia begitu pada mereka. Panji dan Sukma sudah berusaha menjaga Arya, meski pada akhirnya tidak bisa melawan takdir juga. Maaf sebelumnya, ini bukan salah Panji dan Sukma. Saya yang melihat sendiri lelaki yang kalian cari pergi ke tempat ini bersama sosok yang tidak terlihat olehnya. Mbah Ahmad membuka bicara yang menjelaskan dengan detail apa yang ia lihat ketika Arya berlarian menuruni Gunung Seranggeni seorang diri. Lelaki itu sebenarnya telah turun bersama sosok kuntilanak yang mengikutinya sejak ia sudah dijerat jiwa. Tak bisa mengelak bahwa nyawanya juga jadi tanggungan nantinya. Kemungkinannya kecil untuk kita menolong Arya. Kalian lihat saja di sana. Kerumunan wanita itu banyak yang menjadi pengikut sosok yang membawa Arya. Ucap Ahmad lagi membenarkan tentang apa yang terjadi. Sementara Panji sedari tadi hanya menelan ludah. Ia tidak membayangkan bahwa Arya pergi ke tempat itu sendiri. Akan sangat sulit menemukan di mana Arya berada. Tidak mungkin juga mereka harus mencari satu persatu di balik kerumunan orang-orang itu. Ia dipaksa memutar otaknya mencari Arya bagaimanapun juga. Ini sudah menjadi tanggung jawabnya, sebab ia gagal membawa kembali Arya pada mereka. "Kita masuk saja dulu, Pak De," ucap Panji pada mereka yang langsung dibalas oleh anggukan. Datang lagi. Untuk apa kiai itu ikut campur urusan tuanku? Sial, aku tidak bisa menghabisi nyawanya saat itu. Dari kejauhan seorang lelaki berjubah hitam sedang mengintai pergerakan mereka. Ini sebuah mara bahaya bagi ia dan tuannya. Jika kiai itu datang untuk menagih sumpah, itu berarti seseorang yang bersamanya bukanlah orang biasa.
melainkan bebuyutan ayahnya. Titisan Prabu. Sang surya dengan terik sinarnya mulai membakar tanah gersang tanpa rerumputan. Hawa panasnya dipancarkan seakan membuat kerongkongan kering kerontang. Tak henti-henti lelaki itu membasahi kerongkongannya dengan air segar yang terisi di dalam kendi. Iya, seorang lelaki gagah berjubah hitam tengah duduk di mulut goa sambil menikmati suara nyanyian yang tidak enak didengar dari dalam sana. Raungan serta tangisan mendayu-dayu merusak kendang telinganya, semakin membuat panas suasana. Lelaki itu segera melepas tudung yang senantiasa menempel di kepala. Sembari menyibak rambut yang basah terkena keringat, ia kembali meneguk air yang segar yang ada dalam kendi. Berisik sekali. Ia menggerutu sambil membanting kendi yang masih ada dalam genggamannya. Lelaki itu malas jika ditugaskan untuk menjaga orang asing yang ia bawa ke sana pagi tadi. Tapi ia tidak bisa menolak juga. Sebab seseorang yang ia bawa adalah persembahan yang menjadi penantian tuannya, Surasmi. Mau tak mau sebagai seorang pati juga harus tunduk pada setiap perintah yang diberikan, bukan tanpa tujuan, tapi sebagai balasan dari apa yang selama ini ia dapatkan. Kekuasaan, kejayaan, keabadian, bahkan kekebalan. Ia mendapatkan semuanya hasil dari persekutuan oleh Surasmi. Meski namanya jarang terdengar lagi, yang pasti ia merasa sangat puas sesekali mengingat bahwa ia pernah memerangi ribuan pasukan hingga tewas di tangannya. Ayahnya memang tidak pernah salah memilih dirinya sebagai penerus kerajaan Balapati. Walaupun sang Prabu tidak pernah menang dari musuh bebuyutannya, yang tidak lain adalah Prabu Sangkalangit. Meski begitu, ia sebagai anak yang menyandang gelar Raden, tidak ingin mengecewakan ambisi sang ayah untuk mengalahkan kerajaan Sawatanegara. Jalan yang ia pilih pun jalannya terbaik dengan menumbalkan dirinya sebagai Pati Surasmi untuk mewujudkan ambisi. Lelaki itu Raden Kumbara. Sinar surya kian membakar kulit gelap seorang Raden Kumbara, tapi tidak mengurangi pesona gagah yang tertonjol dari otot-otot lengan miliknya. Ia segera menatap tajam ke arah keris yang ia genggam, sembari menarik salah satu bibirnya ke atas pertanda ia sedang tersenyum licik. Sampai kapanpun, Hyang Widi tidak akan berhasil mempertemukan aku dengan titisan Prabu Sangkalangit. Ia kemudian tertawa dengan puas, bagaimana tidak. Keris yang ia genggam menjadi saksi dari ribuan nyawa yang mati di tangannya. Keris tersebut ia curi dari seorang priai asal Demak yang juga menjadi Pati Sunan Kalijaga saat itu. Sebagai syarat kesaktiannya mengharuskan seorang Raden Kumbara mempertaruhkan hidup demi mencuri sebuah keris sakti. Tentu tuan pemilik keris itu tidak merestui. Tanpa Kumbara sadari, keris yang ia curi telah terkutuk oleh sumpah priai tersebut. Sumpah yang selalu menghantui Raden Kumbara tiap kali ia menjatuhkan nyawa demi nyawa. Siro rapa kali somplayu soko petoko. Tiap sukmo sing kukur bakal kekowo tekoni siro ketemu kalian titisanipun sang Prabu. Terngiang-ngiang di kepala kadangkala membuatnya pusing tidak karuan ketika kalimat itu seakan berbisik terus-menerus ke telinganya. Wah, ojo sampai titisan Prabu Sangkalangit tenan mata di aku. Sudah berulang kali aku berhasil menggagalkan tiap nyawa yang menjadi titisan Prabu Sangkalangit untuk lahir ke dunia. Sampai detik ini tidak akan aku biarkan ia menghabisi nyawaku. Kumbara segera beranjak dari duduknya, segenap emosi menguasai. Ia menendang kembali kendi berisikan air yang belum habis diminumnya. Amarah begitu jelas tergambar dari raut wajah lelaki tersebut. Tatapan tajam serta keris yang tidak luput dari genggaman tangan Kumbara menjelaskan kemana ia akan membawa api yang semakin membakar hatinya. Prabu Sangkalangit, sudah ribuan pasukanmu habis di tanganku. Bahkan kiriman dari kerajaan Demak pun lenyap sudah. Jangan harap kali ini dirimu akan menang meski Hyang Widi telah menetapkan garis takdir titisanmu. Ia tertawa terbahak. Kali ini lelaki itu tak main-main.
Menyandang gelar seorang raden bukanlah hal yang mudah baginya setelah puluhan tahun sampai akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan dari sang ayah. Ia tidak mungkin membiarkan dirinya kalah begitu saja. Meski sudah ratusan tahun ia hidup hanya untuk menanti Hyang Widi berhenti menitiskan Prabu Sangkalangit kepada generasi selanjutnya. Entah di masa ini atau masa depan, sebagai seorang raden dan juga patih kepercayaan, dirinya tidak akan ingkar pada janji meski sumpah petaka menghantui. Lelaki itu tergesa-gesa melewati hutan belantara untuk menuju kediaman Basugi yang tidak lain adalah perwujudan manusia dari Surasmi. Ia yakin tuanya sedang berdiam di sana menanti seseorang lagi datang kepadanya. Firasatku buruk, harus kupastikan dulu ke pasar, ujar lelaki tersebut merasa hal buruk akan datang pada mereka. Tidak ingin hal buruk berbuah nyata, ia segera mempercepat langkah berlari untuk memastikan sesuatu yang akan terjadi. Meski langkahnya akan sedikit terhambat oleh kerumunan wanita yang tidak hentinya memenuhi pasar Sirojadi. Sialnya, para wanita itu berdiam diri di sana sepanjang hari hanya karena menunggu pelanggan datang untuk mereka layani. Kedua bola mata lelaki itu menatap penuh harap. Kerumunan wanita itu tidak akan membiarkan dirinya lewat jika tidak mengetahui bahwa ia utusan Surasmi. Bagaimana mungkin ia bisa lebih cepat sampai jika harus mengulur waktu selama itu? Tidak ada pilihan lain. Lelaki itu segera mengeluarkan botol kecil berisikan wewangian yang telah diberikan oleh Surasmi. Tujuannya agar para wanita itu mengerti bahwa ia adalah utusan yang sedang mencari informasi. Kumbara segera menuang wewangian itu pada sekujur tubuhnya. Seketika bau semerbak kembang yang kontras tercium di antara mereka. Semakin menyebar, sebab terbawa angin segar, membuat sepasang mata langsung melirik padanya. Hebat, sungguh hebat. Rupanya mereka mengerti. Tanpa berlama-lama, para wanita itu seketika menunduk sembari memberi jalan untuk Kumbara lewat di tengah kerumunan. Matur nuwun. Langkah lelaki itu terburu-buru dikejar waktu. Ia harus segera memastikan firasat buruk yang datang bukanlah hal yang menghantui pikirannya akhir-akhir ini. Dari kejauhan, ia melihat sepasang lelaki setengah tua sedang duduk di atas motor. Mereka menatap ke arah Gunung Saranggeni. Aneh rasanya. Tidak biasa orang berkunjung menggunakan motor ke sana. Sudah pasti mereka adalah orang asing yang datang dari jauh. Tapi untuk apa? Di tengah kerumunan ia berusaha menutup diri agar tidak disadari kehadirannya oleh seseorang yang sedang ia amati. Namun lebih mengejutkannya lagi, ketika sepasang mata Kumbara berhasil menangkap beberapa orang lagi yang datang menghampiri kedua lelaki yang masih terduduk sedari tadi. Datang lagi? Untuk apa Kiai itu ikut campur urusan tuanku? Sial, aku tidak bisa menghabisi nyawanya saat itu. Dari kejauhan ia sedang mengintai pergerakan mereka. Ini sebuah mara bahaya bagi ia dan tuannya. Jika kiai itu datang untuk menagih sumpah, itu berarti seseorang yang bersamanya bukanlah orang biasa, melainkan bebuyutan ayahnya, titisan sang Prabu. Gawat, seseorang yang akan menagih sumpah padanya. Kedatangan sang kiai dari Padepokan Ilmu Putih beserta seorang lelaki titisan Prabu Sangkalangit itu sulit ia percayai. Bagaimana mungkin mereka datang di saat yang bersamaan? Tidak ada kesempatan lagi untuk Kumbara terus mengulur waktu demi waktu. Menghabisi seluruh titisan sang Prabu saat ini mustahil baginya. Mau dia datang bersama kiai itu pun tidak akan mampu mengalahkan aku. Tunggu saja, dia yang akan mati. Lelaki itu berlari membelah jalanan yang masih padat dengan lautan wanita. Mungkin saja jika ia tertarik akan meluangkan waktu bersama para wanita penggoda di sana. Namun ada yang lebih penting dari hasratnya saat ini. Ia berlari menuju salah satu rumah yang menjadi tempat bersemayamnya Surasmi demi memberi informasi yang tidak kalah penting. Gawat kalau lelaki itu tahu siapa aku. Mungkin saja dengan mudah bisa membunuhku. Apalagi dia datang dengan sang kiai itu. Kumbara berlari sekencang mungkin. Ia tidak ingin terlambat sampai ke rumah Basugi.
Mereka sedang terancam, rupanya bukan sembarang orang yang ingin menolong Arya. Bisa jadi petaka juga bagi Kumbara dan tuannya. Apalagi kiai itu. Tuan cepat buka. Ada sesuatu yang penting. Tak berselang lama setelah langkahnya tiba di sana, seseorang yang sangat ia kenal menepuk pundaknya. Ia terperanjat dan langsung menoleh ke belakang. Rupanya itu Basugi, perwujudan Surasmi ketika bersemayam di rumah itu. Lelaki tua yang ada di hadapan Kumbara hanya tersenyum memperhatikan dirinya dari bawah hingga atas. Sambil menepuk pundak Kumbara sekali lagi, lelaki itu seakan mengerti dengan isyarat dari raut wajahnya. Masuklah dulu. Keduanya segera masuk ke dalam rumah dengan ruangan gelap serta bau dupa yang menyeruak. Bahkan bau wangian di dalam sana hampir sama dengan bau semerbak di pasar tadi. Sungguh membuat siapapun yang pergi ke sana akan mual mencium baunya. Namun mereka sudah terbiasa, bukan hanya di rumah itu, bahkan di gua tempat mereka menyandera mangsa saja sama baunya. Suasana hening, belum ada satupun kata yang keluar dari mulut Kumbara. Entah mengapa lidahnya terasa keluh. Berkali-kali ia bisa menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang mulai tercekat. Jantungnya berdetak hebat. Ia tidak bisa membayangkan hari di mana kematian itu datang padanya. Ia takut mati dengan tidak terhormat seperti ayahnya, Prabu Gandruna. Namun tingkah laku Kumbara dengan mudah terbaca oleh Basugi. Lelaki itu tidak mungkin resah jika tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Sudah pasti Kumbara terpikirkan hal itu lagi. Dahulu setelah kamu meminta bantuanku, sebenarnya aku merasa segan. Kalimat itu terucap dari Basugi. Nampaknya akan ada perbincangan serius di antara mereka. Sementara Kumbara hanya mengerenyit. Ia memperhatikan serta menanti dengan sabar kalimat apa yang selanjutnya akan diucapkan. Basugi menghela nafas panjang sambil membakar dupa panjang yang ada di hadapannya. Segan karena seorang raden yang datang. Biasanya mereka hanya menganggapku sosok tak ternilai di mata mereka. Hanya orang-orang miskin saja yang datang. Tapi kedatanganmu menjadi tanda tanya besar. Kau tak seharusnya memanggilku tuan. Kumbara melotot. Ia langsung bersimpu di hadapan Basugi. Tak seharusnya Tuan mengatakan hal itu. Aku tahu bahwa Tuan memang sosok kuat yang bisa membantuku. Saat dimana kerajaan sedang di ujung tanduk sebab kematian ayah, rasa bersalah serta ambisi itulah yang membawaku bertemu dengan Tuan. Ia memang seorang raden dengan jiwa kesatria. Mana mungkin ia lupa pada siapa yang sudah menolongnya. Basugi berdeham. Ia tidak menyangka bahwa seorang lelaki lusuh dengan penuh luka yang datang padanya saat itu adalah seorang raden dari kerajaan ternama di Nusantara. Bahkan yang lebih membuatnya takjub ketika Kumbara memilih menjadi pati sementara ia sudah menjadi raden di kerajaannya. Kumbara, jangan berlebihan. Dengan bantuanmu juga, aku bisa menghabisi seluruh perkumpulan ilmu putih yang mengganggu rencanaku. Termasuk kaum Anjali. Orang-orang pembaca kitab mungkin saja tidak akan hilang kalau tidak dihabisi saat itu. Mendengar hal itu, Kumbara seketika teringat dengan tujuannya bertemu Basugi. Ada sesuatu penting yang harus dibicarakan, Tuan. Ia gugup. Ia tidak memiliki keberanian untuk menatap mata lelaki tua yang ada di hadapannya. Mungkin saja ia sudah berubah dengan bentuk yang semula, tapi untung saja tidak. Basugi malah tertawa mendengar Kumbara berbicara. Apa yang ingin kau bicarakan? Seseorang yang mencari Arya telah tiba, Tuan. Tapi dia tidak sendirian. Dia bersama Kiai Padepokan beserta beberapa orang lainnya. Dan yang lebih gawat, dia adalah titisan Prabu Sangkalangit. Apakah akan terjadi pertarungan nyawa seperti sebelumnya?
Seketika suasana menjadi panas, tidak ada balasan dari Basuki. Sepertinya memang akan terjadi hal buruk atau mungkin tarung nyawa. Seperti ketika mereka melawan Sunan Kalijaga saat itu juga. Yang Widi, sepertinya garis waktu itu tidak bisa aku terawang lagi. Seharusnya titisan Prabu Sangkalangit belum sampai ke bumi. Apakah ada seseorang yang berusaha menutupi penerawanganku lagi? Nada bicara Basuki semakin dalam, hembusan nafasnya juga terdengar berat. Sudah dipastikan bahwa ia telah berubah menjadi sosok semula, Surasmi. Kumbara mendapatkan guncangan, panas dan juga rasa menjadi satu dalam jiwanya. Ini bukan waktunya mengutuki takdir, Tuan. Lebih baik memikirkan cara agar dia tidak bisa membunuhku. Kamu hanya memikirkan keselamatan dirimu, Kumbara. Bukan kamu saja yang bisa mati. Amarah serta emosi telah menguasai diri mereka masing-masing di antaranya. Hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Tak peduli siapa nanti akan menjadi tumbal dari kekalahan. Bunuh Arya, biar aku yang mengurus mereka. Kumbara sudah beranjak, bahkan sebelum adanya aba-aba. Dengan raut wajah bengis, ia menyimpan dendam terdalam di relung hatinya. Kalau saja ia harus berhadapan dengan titisan Prabu Sangkalangit saat itu juga. Sepertinya ini akan menjadi hari terakhir dalam hidup Kumbara. Sebelum sumpah priai pemilik keris itu terwujud, namun paling tidak ia sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang raden. Membalas seluruh dendam ayahnya. Dengan tergesa-gesa, Kumbara mulai melangkahkan kakinya hendak menuju satu tempat yang menjadi gudang penyimpanan para sandraan Surasmi. Sebuah gua yang tidak pernah ia duga menjadi tempat penyimpanan para mayat wanita, beserta beberapa perkumpulan ilmu putih yang ia tangkap tatkala itu. Di sana, sebuah gua dengan sungai darah, para mayat yang berhasil ditangkap akan digantung dengan kawat berduri. Mereka tak henti menjerit. Hingga dipenggal seluruh kepalanya sampai tidak ada satupun suara. Darah itu menetes membasahi lantai gua hingga membentuk satu kubangan yang tidak kunjung kering airnya. Entah sudah berapa nyawa yang digantung di sana, namun itu bukan salah Kumbara juga. Beberapa mayat yang ada di sana sebagian besar menebus buah dari apa yang mereka tanam. Sebuah persekutuan, pesugihan, bahkan gendam. Itulah yang mereka lakukan. Tak jarang pula para wanita itu merengek hanya karena lelah dengan pahitnya kehidupan, atau bahkan tekanan batin sebab nafsu tidak terpuaskan. Semua alasan klasik yang membuat mereka berbondong-bondong datang ke sana, menyepelekan risiko dari apa yang mereka minta, hingga pada akhirnya mereka pun merenggut nyawa dengan kondisi mengenaskan. Berakhir dengan dipenggal dan digantung di atas sana. Sementara Kumbara, ia pun masih sama saja sebenarnya, namun ia lebih terhormat daripada mereka yang datang dan merengek hanya untuk nafsu belaka. Tujuan Kumbara bersekutu dengan Surasmi hanya untuk meraih kejayaan kembali setelah direnggut oleh Prabu Sangkalangit beserta pasukan Sunan Kalijaga. Dendam begitu jelas tergambar, ia mampu meruntuhkan kerajaan Sawatanegara sebagai balasannya. Tapi tidak dengan padepokan ilmu putih yang masih berdiri di antara Gunung Seranggeni. Di sanalah tempat pasukan dari Demak berlatih ilmu putih, begitu juga dengan seorang priai, pemilik keris yang ia rebut kala itu. Sumpah serampah dari seorang priai tersebut membawa langkah Kumbara untuk menghabisi, hingga tidak ada lagi yang bisa menghalangi niatnya untuk hidup abadi. Kejayaannya, kehormatannya sebagai seorang raden tidak akan jatuh begitu saja hanya karena sumpah dari lelaki tua menjijikan. Aku tidak akan kalah walau lelaki itu membawa kiai sekalipun. Langkah Kumbara telah tiba, tepat di mulut sebuah gua. Sedetik setelah ia tiba di sana, matanya membulat seketika. Ia melihat Arya telah berjalan tertati-tati untuk keluar sambil menggendong ibunya. Kurang ajar. Kumbara mempercepat langkah. Ia mulai mengeluarkan keris dari balik bajunya. Benda itu menjadi sakti mandraguna ketika lepas dari sangkarnya. Berhenti! Siapa yang menyuruhmu lari?
Kumbara menggertak sontak mengagetkan Arya. Lelaki berbadan kekar itu seakan tidak punya nyali untuk menghadapi Kumbara. Entah mengapa rasanya ada yang berbeda meski ia yakin jika melawan akan menang. Tapi saat itu juga energinya hilang entah kemana. Mereka terbelalak melihat Kumbara mulai menodongkan sebuah keris. Tapi tak semudah itu Arya menyerah. Ia segera menepis rasa takutnya untuk mulai melawan Kumbara. Bu, lari saja. Biar aku yang menghadapi dia. Pinta Arya begitu melekat wajah cantik seorang ibunya yang telah lama tak jumpa. Mungkin saja ini kesempatan beserta keputusan terbaik. Ia merelakan wanita itu lari lebih dulu untuk keselamatannya. Wanita itu memeluk Arya hingga isak tangis pecah begitu saja. Hanya itu cara yang terbaik untuk mereka. Arya segera mendorong ibunya agar segera pergi hingga tersisa Arya dan juga Kumbara. Namun tak semudah yang ia kira. Tubuh Kumbara memang tidak sebesar Arya, tapi ia mampu bergerak gesit hingga wanita itu tidak bisa lepas darinya. Ia menggertak lagi. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kumbara segera menggenggam erat baju yang dikenakan Rati. Lelaki itu segera melempar seorang wanita tersebut di hadapan Arya. Arya, tidak ada gunanya kamu mencoba. Toh juga kamu akan mati. Ia begitu yakin jika dirinya akan menang. Terlebih ia memang mengetahui sejauh mana kemampuan Arya. Tetapi tidak dengan seorang lelaki jelmaan genderuwo yang akan menjadi lawan Kumbara. Arya tak tahu menahu siapa Kumbara dan dari mana asalnya. Bahkan ia tidak tahu sehebat apa. Kurang ajar. Arya terhenyak melihat apa yang telah dilakukan Kumbara. Emosinya meledak seketika. Amarahnya mendominasi dirinya. Seorang wanita yang susah payah ia cari dilumpuhkan begitu saja oleh lelaki tak punya hati seperti Kumbara. Arya tidak memperdulikan todongan keris yang semakin mendekat dengan pangkal mantranya. Bahkan ia rela jika harus tergores, tapi tidak dengan ibunya. Ia segera berlari menghampiri seorang wanita yang sudah tergeletak tak berdaya. Kepalanya terluka entah di sebelah mana, tapi darah sudah berbekas pada tangan Arya. Hatinya seketika remuk. Begitu sakit melihat seseorang yang ia sayangi harus terluka. Mengapa tidak aku saja? Lihat ulah dari perbuatanmu. Apa kau tidak punya ibu? Tega-teganya melukai wanita yang telah lama tak bertemu anaknya. Sebenarnya siapa kau? Lelaki tak punya hati sepertimu. Aku yakin tak pernah punya rasa sayang sedikit pun. Bahkan untuk keluargamu. Ucapan penuh kebencian terlontar dari mulut Arya. Lelaki itu benar-benar hancur dengan berlinang air mata. Kumbara seolah mendapatkan sambaran di siang bolong. Ucapan itu berhasil menusuk relung hatinya. Bahkan ia memang tidak pernah merasakan memiliki kasih sayang seorang ibu. Sejak ia kecil hanya diurus oleh para dayang kerajaan. Bahkan hingga ia dewasa pun tidak pernah merasakan belayan kasih dari seorang ibu. Hidupnya hanya dipenuhi dendam dan ambisi. Begitu juga dengan kejayaan dan kekuasaan. Hanya itu yang ia pelajari sejak kecil. Hingga ia tidak tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu. Hatinya menangis. Kumbara merasa iba melihat Arya. Lelaki itu hanya tampak bengis terlihat dari wajahnya saja, tapi tidak dengan hatinya. Begitu lembut hingga tergores sedikit saja ia terluka. Terenyuh melihat Arya, Kumbara segera berjalan mendekat ke arah lelaki berbadan kekar yang masih berusaha membangunkan ibunya. Penampakan menyedihkan yang ia saksikan mampu membuka pintu hatinya. Selama apapun ia hidup di dunia, tapi ia selalu saja berteman dengan kesepian. Ia tidak pernah merasakan memiliki seseorang yang menjadi tempat berlabuh saat ia lelah atau bahkan frustasi sekalipun. Rasanya selama ia hidup hanya merasa sepi serta hampa. Begitukah hidup tanpa seseorang yang ia cintai?